Kita lanjutkan tentang manajemen operasional kemarin. Nih. Jadi di dalam manajemen operasional itu sebenarnya cuma ada tiga proses. Jadi ada input, proses, serta yang namanya output. Ya. Jadi itu adalah tiga hal yang menjadi titik kunci dari sebuah operasional. Nah, inputnya dari contohnya ketika kita pengen membeli sebuah snack. Nah, tentunya di dalam snack itu sebelum jadi outputnya sebuah snack pasti mengalami yang namanya proses pembuatan atau masaknya, terus dikemasnya, lalu jadikan sebuah output. Di mana dari proses itu pasti ada yang namanya inputnya atau supply-nya. Bisa dari bahan bakunya, bisa dari kemasannya, bisa jadi tenaga kerjanya, modalnya, manajemennya, dan lain sebagainya. Pasti seperti itu. Jadi ketika kita mengkonsumsi sebuah snack ya, atau jajanan, tentunya kita berpikir, oh ini pasti ada prosesnya. Pasti ada sebuah hal yang dilalui dari sebuah snack ini. Nah, contoh yang lain adalah tentang contohnya perbankan, sebuah operasional dari sebuah perbankan. Tentunya inputnya itu ketika kita ke bank, terus kita mau membuka buku tabungan, pasti dilayani oleh customer service. Ya, inputnya adalah customer service, outputnya nantinya kita punya sebuah tabungan. Nah, prosesnya bagaimana? Prosesnya diinput oleh seorang customer service tersebut untuk membuka tabungan baru. Nah, begitupun ketika kita mau ke teller untuk store tunai ataupun untuk menabung, tentunya pasti akan ada prosesnya. Ya. Kalau di bidang jasa, untuk prosesnya itu lebih ke pelayanan yang diterima oleh konsumen. Ya. Berbeda halnya ketika kita berbicara tentang restoran. Nah, input eh, serta outputnya itu pasti akan sedikit berbeda. Ya, jadi inputnya kalau di jasa itu adalah inputnya adalah pelayanan dari teller ataupun customer service tersebut. Tapi kalau restoran itu banyak hal. Ya. Yang pertama adalah dari kokinya, ya, koki yang masaknya. Ya. Tentunya yang pertama kita temui itu adalah pelayannya. Ya, pelayannya menawarkan menunya, ya kan? Ketika kita sudah memesan satu makanan, maka pelayan tersebut menuju ke koki. Nah, koki tersebut itu akan memproses dari apa? Dari bahan makanan, dari bumbu-bumbunya, dari peralatannya, tentunya seperti itu. Lalu ketika sudah matang, diberikan kepada pelayan untuk disajikan kepada pelanggan atau customer. Nah, outputnya apa? Bukan hanya makanan saja, tetapi juga sebuah suasana, terus tata letak, terus contohnya di sana juga ada hiburan dan lain sebagainya. Itu pun juga termasuk dari sebuah jasa. Ya. Jadi barang dan jasa itu di situ. Jadi ketika kita menilai sebuah restoran atau sebuah rumah makan itu enak dan tidaknya, itu bukan hanya tergantung dari makanannya saja, tetapi dari keseluruhan. Ya, keseluruhan. Sama halnya seperti ketika kita di rumah sakit. Nah, rumah sakit pun tidak bisa berdiri sendiri, hanya dokter saja yang bekerja, itu pun nggak bisa. Jadi ada banyak input yang harus disediakan oleh rumah sakit tersebut. Sehingga apa? Sehingga nantinya harapannya adalah terjadinya customer customer itu mendapatkan jasa kesehatan yang baik, pasien dan pasiennya menjadi sehat. Nah, apa perbedaan dari bank dan juga rumah sakit? Perbedaannya dari bank itu kan kita mendapatkan eh, jasa baru. Nah, kalau rumah sakit itu adalah merubah kita agar menjadi lebih sehat. Nah, sama halnya seperti di universitas, ya, tentunya dosen tidak bisa hanya sebagai
pelayan teman-teman, tetapi juga tentunya ada staf, ada peralatan, ada materi, ada fasilitas, ada pengetahuan, ada energi yang dikeluarkan dan lain sebagainya. Harapannya apa? Harapannya bisa mencetak alumni yang profesional, ya, yang bisa bekerja di tempat kerjanya dengan baik. Dan juga selain mencetak alumni, di universitas pun juga muncul yang namanya riset dan juga pengabdian masyarakat. Nah, tentunya teman-teman ketika sudah semester 6, sebentar lagi teman-teman akan terjun ke masyarakat untuk melakukan pengabdian masyarakat. Ya. Begitupun dengan pabrik. Ya. Kalau pabrik kan memang dari tenaga kerja, peralatan, material, energi. Ya. Untuk yang diterima oleh konsumen itu adalah produk akhir berupa barang yang dipakai oleh konsumen. Ya. Sama halnya seperti penerbangan. Nah, penerbangan pun juga inputnya itu pesawat, pilot, staf, fasilitas, tenaga kerja, energi. Untuk outputnya itu adalah transportasi udara antar lokasi. Ya. Poinnya di situ teman-teman. Jadi sistem produktivitas, sistem produksi itu adalah seperti itu. Ada input, proses, dan juga output. Tiga hal ini. Nah, untuk perbaikan ketika ingin hasil akhirnya itu lebih baik, maka yang diperbaiki apa? Nah, yang pertama yang diperbaiki adalah inputnya. Nah, sama halnya ketika kita melihat rekrutmen dari sebuah perusahaan, tentunya kan mencari input yang terbaik, ya, yang sesuai dengan kriteria dari perusahaan. Nah, harapannya apa? Ketika inputnya sudah bagus, maka diadakan training ataupun pelatihan ketika nanti memproses layanan atau memproses barang yang harus dibuat, maka itu akan menjadi lebih baik. Nah, jadi kalau prinsipnya di produksi itu adalah selalu akan ada perbaikan. Nah, ketika inputnya sudah bagus, prosesnya bagus, terus outputnya itu kurang bagus, maka dilihat apakah prosesnya perlu dirubah. Itu pun juga bisa terjadi seperti itu. Karena di dalam operasional itu tidak selalu baku kalau kalau satu tambah satu sama dengan dua, tidak selalu seperti itu. Kalau di produksi itu akan ada banyak improvement, ya, akan banyak improvement. Karena di dalam produksi itu tentunya akan ada semacam perkembangan, terutama yang terlihat adalah perkembangan teknologi, ya, perkembangan teknologi yang membuat sistem produksi itu harus terus berkembang. Ya. Semakin teknologi itu berkembang, maka biaya operasional atau biaya produksinya juga akan semakin kecil. Nah, seperti itu. Dari produksi tentunya akan ada yang namanya variabel produktivitas. Ya, dari mana saja? Nah, yang pertama adalah tenaga kerja. Ya, yang berarti adalah kuantitas dan kualitas tenaga kerja yang dipekerjakan di organisasi tersebut. Nah, jadi selain jumlah, tentunya juga kualitas dari dari tenaga kerja itu juga sangat penting. Ya. Maka akan ada yang namanya peningkatan kemampuan tenaga kerja yang dapat dilakukan dengan cara apa? Dengan cara pendidikan, perbaikan fasilitas kerja, transportasi, sanitasi, ketersediaan tenaga kerja yang memadai, dan lain sebagainya. Nah, karena kalau di bagian produksi, tentunya eh, tenaga kerja itu sangat penting sekali, terutama di bidang jasa. Nah, karena bagian produksi itu langsung ketika ketemu dengan customer. Nah, maka penting sekali di dalam proses jasa, kualitas dan juga kuantitas sebuah atau seorang tenaga kerja itu di, diberikan standarisasi. Jadi ada standarisasi minimal dalam pelayanan atau lain sebagainya. Ya. Karena
sebuah barang atau ataupun sebuah jasa itu bukan hanya prosesnya saja yang dilihat, tetapi siapa yang melakukan itu pun juga penting. Ya, seperti itu. Jadi tenaga kerja ini pun juga akan terus ada yang namanya pendidikan dan pelatihan. Meskipun karyawan tersebut itu sudah lama bekerja di situ, tetapi pasti akan ada proses pendidikan lagi. Yang kedua adalah modal atau kapital yang digunakan oleh organisasi untuk membiayai kegiatan operasionalnya, yang mana sangat dipengaruhi oleh inflasi dan pajak yang berlaku. Nah, di dalam proses produksi pun itu ketika tenaga kerjanya itu bagus, nah, dan untuk orderannya banyak, tetapi ketika modalnya itu tidak ditambah, itu pun juga akan menjadi masalah. Maka penting sekali menghitung modal usaha dari sebuah organisasi ataupun perusahaan. Nah, modal pun tidak hanya dari pemilik atau owner, tetapi juga bisa dari investasi dari perusahaan lain, itu pun juga bisa. Yang ketiga adalah manajemen, ya, yang bertanggung jawab untuk memastikan pengelolaan semua sumber daya yang digunakan perusahaan secara efektif dan efisien. Nah, jadi prinsipnya ketika sebuah produksi itu tidak punya manajemen, pasti tenaga kerjanya akan bekerja seenaknya. Tetapi ketika ada manajemennya, maka akan ada orang yang mengawasi dan juga memastikan bahwasannya produk yang diterima oleh konsumen itu sesuai dengan standar dari perusahaan. Nah, ketika kita berbicara tentang pekerja, jadi kita juga bekerja tentang yang namanya kita berbicara tentang salary. Nah, produktivitas dan standar hidup itu saling berkaitan. Perbaikan proses pembayaran berhubungan secara langsung dengan balas jasa yang diterima setiap individu, tim kerja, dan juga kondisi ekonomi keseluruhan suatu negara. Ini Santoso, oke. Jadi eh, seorang pekerja tentunya ketika dia bekerja dengan keras, tentunya ingin yang namanya mendapatkan balas jasa yang sesuai. Ya. Ketika di dalam suatu organisasi ataupun perusahaan itu ditentukan dengan adanya reward and punishment, tentunya itu akan memacu karyawan untuk bekerja dengan lebih baik lagi. Ya. Ketika adanya target dan lain sebagainya, itu akan menjadi sebuah pemicu. Pada tingkat nasional, produktivitas diukur sebagai dollar value of output per unit labor. Sedangkan ukuran unit tergantung kualitas output barang dan jasa yang dihasilkan dari suatu negara dan juga efisiensi produksi. Nah, oleh karena itu, produktivitas sebagai penentu utama dari standar hidup suatu negara, karena jika nilai output per jam kerja meningkat, ya, maka manfaat bagi negara akan semakin besar karena tingkat pendapatan tinggi dan pada akhirnya akan meningkatkan standar hidup dan juga produktivitas sumber daya yang akan menentukan upah yang diterima para pekerja. Demikian pula sebaliknya, terjadinya inflasi yang tidak dibarengi dengan peningkatan produktivitas akan menekan standar hidup secara realistis.